produk. Yang pertama, pengertian produk. Produk adalah barang, jasa, atau gagasan yang dipasarkan untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumen. Keberhasilan produk terletak pada nilai yang ditawarkannya. Yang kedua, paket nilai. Paket nilai terdiri dari fitur produk, baik yang berwujud maupun tidak, yang memberikan manfaat dan kepuasan kepada pelanggan. Ini mencakup atribut dan layanan yang meningkatkan nilai produk. Yang ketiga, kategori produk konsumsi. Produk konsumsi dibagi menjadi 3 kategori berdasarkan perilaku pembeli. Yang pertama, barang kebutuhan sehari-hari, yaitu terjangkau dan rutin dibeli. Yang kedua, barang belanja, yaitu harga menengah dan jarang dibeli. Yang ketiga, barang kebutuhan khusus, yaitu mahal dan jarang dibeli. Yang keempat, klasifikasi produk industri. Produk industri dibagi menjadi 3 kategori. Yang pertama, item produksi, yaitu digunakan dalam proses pengubahan, contoh daun teh. Yang kedua, item beban, yaitu dikonsumsi oleh organisasi dalam waktu tertentu, contohnya minyak bumi. Dan yang ketiga, yaitu item modal, yaitu mahal dan tahan lama, contohnya bangunan. Dan yang kelima, bauran produk. Bauran produk adalah kombinasi dari semua lini produk yang ditawarkan oleh perusahaan. Lini produk merupakan bagian dari bauran produk tersebut. Materi kedua yaitu mengembangkan produk baru. Perusahaan perlu mengembangkan dan memperkenalkan produk baru untuk berekspansi dan mendiversifikasi lini produk agar tetap bertahan. Proses pengembangan produk baru. Yang pertama itu yaitu tingkat moralitas produk, yaitu memastikan produk sesuai dengan etika. Dan yang kedua, mempercepat masuk pasar, yaitu strategi untuk respon cepat terhadap perubahan pasar. Dan yang ketiga yaitu strategi pengenalan produk, yaitu meningkatkan kecepatan adaptasi terhadap kebutuhan pelanggan. Ada 7 tahap proses pengembangan. Yang pertama itu ada gagasan produk. Gagasan produk yaitu mengumpulkan ide dari konsumen, tim penjualan, dan R&D. Yang kedua yaitu penyaringan, di mana kita harus menghapus gagasan yang tidak sesuai dengan tujuan perusahaan. Yang ketiga, pengujian konsep, yaitu menggunakan riset pasar untuk mendapatkan masukan tentang manfaat dan harga. Dan yang keempat, yaitu analisis bisnis, yaitu membandingkan biaya dan manfaat untuk memastikan potensi laba. Yang kelima, mengembangkan prototipe, yaitu membuat prototipe setelah menentukan potensi laba. Yang keenam yaitu menguji produk dan uji pemasaran, yaitu di mana kita harus menguji produk di pasar untuk mengevaluasi kinerja. Dan yang ketujuh yaitu komersialisasi, yaitu memproduksi dan memasarkan produk secara massal dan secara bertahap. Variasi dalam proses jasa, yang pertama itu ada gagasan jasa, yaitu menentukan spesifikasi paket jasa yang mencirikan produk jasa. Dan yang kedua yaitu rancangan proses jasa, yaitu meliputi seleksi proses, persyaratan pekerja, dan fasilitas yang diperlukan. Siklus hidup produk mencakup 4 fase utama. Yang pertama adalah perkenalan. Produk diperkenalkan ke pasar. Produk pada menciptakan kesadaran dan menjelaskan manfaat produk. Biaya pengembangan tinggi. Yang kedua adalah pertumbuhan.
Penjualan meningkat pesat saat produk menarik banyak konsumen. Pemasaran menurunkan harga dan meningkatkan promosi untuk mendorong penjualan. Yang ketiga adalah kedewasaan. Produk mencapai tahap tertinggi tetapi persaingan meningkat. Harga perlu diturunkan yang mengakibatkan peningkatan biaya iklan dan penurunan laba. Yang terakhir adalah penurunan. Penjualan dan laba menurun terutama ketika produk baru menarik perhatian konsumen. Perusahaan mengurangi iklan dan tenaga penjualan, tetapi masih mempertahankan produk untuk menghasilkan laba kecil. Memperpanjang siklus hidup produk. Perusahaan dapat memperpanjang fase kedewasaan produk dengan beberapa cara kreatif, termasuk yang pertama adalah peluasan produk atau produk evolution, memasarkan produk yang sama di pasar global tanpa modifikasi. Yang kedua, adaptasi produk adaptation, memodifikasi produk agar lebih menarik di pasar lain. Yang terakhir adalah pengenalan utang, menghidupkan kembali produk usang di pasar baru. Dengan pendekatan ini, penurunan penjualan tidak selalu berarti saat untuk mengabaikan produk. Dan identifikasi produk. Yang pertama adalah pengertian identifikasi produk. Identifikasi produk adalah cara suatu produk didepresikan oleh konsumen. Mereka memainkan peran penting dalam pembentukan identifikasi produk. Yang kedua adalah pemberian merek produk. Branding adalah proses menggunakan simbol untuk mengkomunikasikan karakteristik produk dari produsen tertentu. A. Menambahkan nilai melalui kualitas merek. Merek dapat meningkatkan nilai produk, dan pemasaran perusahaan membangun ekuitas merek dengan meningkatkan kesadaran merek. Jenis-jenis nama merek. Yang pertama adalah merek nasional, dikenal luas melalui iklan nasional dan merupakan aset bernilai. Yang kedua, merek lisensi, dijual karena daya tarik citra merek yang diharapkan konsumen, memberikan iklan gratis. Yang ketiga, merek pribadi, produk bermerek yang dikomisikan oleh pedagang grosir atau pengeceran. Pengemasan produk. Kemasan tidak hanya melindungi produk tetapi juga berfungsi sebagai iklan, menampilkan merek serta mengidentifikasi ciri dan manfaat produk. Kemasan juga mengurangi risiko kerusakan dan pencurian. Pemasaran dengan mengidentifikasi produk menarik perhatian konsumen dan memberikan informasi tentang kandungan, petunjuk penggunaan, dan keamanan produk. Yang terakhir adalah citra produk yang memenuhi keinginan. Yang pertama adalah desain dan warna. Desain yang unik dan warna yang menarik dapat menjadi faktor penentuan dalam pemilihan produk oleh konsumen. Yang kedua, kualitas produk. Kualitas adalah inti dari citra produk dan menemukan kemampuannya dalam memenuhi kebutuhan konsumen. Saya akan menjelaskan materi menetapkan harga. Penetapan harga adalah proses menentukan harga jual yang harus dibayar oleh seorang konsumen dan yang diterima oleh seorang penjual atas barang. Ini melibatkan pemahaman tentang kontribusi harga terhadap tujuan penjualan perusahaan. Pertama, penetapan harga untuk memenuhi tujuan bisnis. Tujuan penetapan harga tentu saja bervariasi, termasuk pertama itu memaksimalkan laba, meningkatkan pangsa pasar, menyesuaikan e-commerce, mempertimbangkan kompetisi, kepedulian sosial, etika, dan citra perusahaan. Kedua, tujuan memaksimalkan laba. Seperti pada poin pertama, penetapan harga untuk memenuhi tujuan bisnis. Perusahaan yang fokus pada laba ingin menetapkan harga yang menghasilkan total laba terbesar. Harga yang rendah tentu dapat mengurangi laba per unit, sementara harga yang tinggi dapat menurunkan volume penjualan. Ketiga, tujuan pangsa pasar. Tujuan pangsa pasar adalah untuk mengukur sejauh mana perusahaan atau produk menguasai pasar dalam kategori tertentu dibandingkan pesaingnya ataupun kompetitor. Perusahaan mungkin menetapkan harga rendah untuk produk baru guna menciptakan pangsa pasar yang lebih besar. Keempat, cara sederhana menetapkan harga produk. Pertama, penawaran dan permintaan.
Hukum penawaran dan permintaan menyatakan bahwa harga yang naik menyebabkan penurunan permintaan dan peningkatan penawaran. Sebaliknya, sedangkan harga yang turun meningkatkan permintaan dan menurunkan penawaran. Kedua, elastisitas permintaan. Elastisitas permintaan mengukur sejauh mana perubahan harga suatu produk mempengaruhi jumlah permintaan. Jika elastisitas lebih dari 1, maka permintaan sensitif terhadap perubahan harga. Ketiga, persaingan pasar. Harga suatu produk sering dipengaruhi oleh tindakan pesaing, di mana penjual menyesuaikan harga berdasarkan harga yang ditetapkan oleh kompetitor. Keempat, biaya produksi dan pemasaran. Biaya produksi maupun pemasaran ditentukan setelah penetapan biaya produksi, pemasaran, dan margin keuntungan untuk mendapatkan harga jual produk yang kompetitif di pasar, dan dengan mempertimbangkan harga pesaing dan daya beli konsumen. Strategi penetapan harga. Penetapan harga itu adalah alat yang fleksibel yang dapat diubah lebih mudah dibandingkan produk atau jaringan distribusi. Berikut adalah beberapa strategi penerapan harga untuk produk baru. Yang pertama itu penetapan harga produk yang telah beredar. Perusahaan yang pilihan dalam penetapan harga untuk produk yang sudah ada. Yang pertama itu penetapan harga di atas pasar, seperti mengonsumsi bahwa harga yang lebih tinggi menunjukkan kualitas yang lebih baik. Terus yang kedua itu penetapan harga di bawah pasar, seperti dapat berhasil jika produk memiliki kualitas yang dapat diterima dan biaya lebih rendah dari pesaing. Yang ketiga itu penetapan harga pada atau dekat harga pasar. Contohnya seperti mengikuti harga pasar yang berlaku. Terus poin kedua itu penetapan harga baru. Perusahaan yang meluncurkan produk baru sering memiliki antara dua, yaitu penetapan harga mengapung yang menetapkan harga tinggi awalnya untuk menutup biaya dan menghasilkan laba maksimal dari setiap produk yang terjual. Terus yang kedua itu penetapan harga penetrasi atau harga awal lebih rendah untuk menarik minat konsumen dan mendorong mereka untuk mencoba harga. Terus poin ketiga itu harga tetap Venus atau harga dinamis. Dalam bisnis pasar elektronik atau terkenal sistem penetapan harga yang bervariasi atau menawarkan alternatif terhadap struktur harga konvensional yang lebih stabil, baik untuk produk konsumsi maupun produk bisnis. Teknik penetapan harga. Tanpa memandang strategi penetapan harganya, perusahaan dapat menerapkan satu atau lebih teknik penetapan harga, seperti penetapan harga lini atau penetapan harga psikologis. Para manajer juga harus memutuskan apakah akan menggunakan taktik penentuan harga seperti penetapan harga lini, yaitu perusahaan yang menjual berbagai macam barang dalam kategori produk tertentu seringkali menggunakan penetapan harga lini atau price lining, menawarkan seluruh barang ke dalam kategori harga-harga yang jumlahnya terbatas. Juga penetapan harga psikologis atau penetapan harga psychological pricing memanfaatkan kenyataan bahwa pelanggan tidak selalu bersikap rasional ketika mengambil keputusan pembelian. Satu jenis penetapan harga psikologis, penetapan harga ganjil genap atau odd even pricing, didasarkan pada teori bahwa pelanggan memiliki harga-harga yang tidak dicantumkan dalam angka yang genap. Juga ada pendiskonan. Tentu saja harga yang akan ditetapkan untuk suatu produk tidaklah selalu harga jualnya. Seringkali para penjual harus menawarkan pengurangan harga, diskon untuk meningkatkan penjualan. Setelah penjelasan dari kami, dapat disimpulkan bahwa produk adalah barang, jasa, atau gagasan yang memenuhi kebutuhan konsumen dengan keberhasilan bergantung pada nilai yang ditawarkan. Produk konsumsi dibagi menjadi barang kebutuhan sehari-hari, barang belanja, dan barang kebutuhan khusus. Dan produk industri terbagi menjadi item produksi, item beban, dan item modal. Proses ini penting untuk ekspansi dan verifikasi, melibatkan 7 tahap dari ide hingga komersialisasi.
dengan fokus pada etika dan adaptasi. PLC yang memiliki 4 fase, yaitu perkenalan, pertumbuhan, kedewasaan, dan penurunan, dengan tantangan dan peluang masing-masing. Identifikasi berfokus pada persepsi konsumen, di mana merek dan kemasan meningkatkan daya tarik produk. Proses penetapan harga harus mempertimbangkan tujuan bisnis, termasuk laba dan pangsa pasar, dengan strategi yang disesuaikan. Taktik seperti penetapan harga lini dan penetapan harga psikologis digunakan untuk mendorong penjualan dan harus disesuaikan dengan strategi harga yang lebih besar. Itulah video presentasi dari kelompok kami, yaitu kelompok 3. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.